season ketiga aja nih, udah kayak Master Chef nih saya nih ya. Kalau kita lihat kita udah berada di tempat favorit seperti ini, berarti hal-hal ajaib akan segera terjadi ya kan di dapur ini. Mau tahu gimana kelanjutannya? Saksikan. Oke, karena kita masih berada di situasi kemerdekaan ya, telat-telat dikit gak apa-apa lah. Yang penting kita masih berjiwa nasionalis ya. Karena saya chef yang cukup berjiwa nasionalis, maka masakan kali ini kita akan bertemakan kemerdekaan. Oke, karena kita belajar dari sejarah Indonesia itu merdeka bagaimana ya kan. Yang pastinya kita semua tahu kalau Indonesia itu dulu sempat dijajah sama beberapa negara-negara ya. Nah, terus negara mana aja sih yang menjajah kita dari awal sebelum kemerdekaan datang ke Indonesia? Yang pertama itu kan ada dari Belanda, terus dari Jepang. Nah, gimana kalau misalnya kita coba fusionkan antara masakan Nusantara, Indonesia, terus masakan Belanda, dan juga masakan Jepang? Nah, ini pasti bakal menarik nih teman-teman. Apakah setelah ini para penjajah akan berminat buat menguasai Indonesia lagi setelah memakan masakan ini? Belum tentu. Oke, saksikan aja. Oke, seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri, makanan apa sih yang cukup identik banget gitu kan di Indonesia? Seperti yang kita tahu, yang identik banget bahkan nih sampai diperebutkan sama beberapa negara tetangga kita, yaitu ada yang namanya rendang. Nah, jadi kita coba memfusionkan, menggabungkan masakan rendang, tapi bercampur dengan aspek-aspek dari Belanda maupun dari Jepang. Nah, ini pertama kita pakai bumbu rendang pada umumnya ya. Ini pakai merek apapun juga nggak apa-apa. Yang penting bumbunya rendang, jangan bumbu gulai ya. Nyalakan kompor. Ini bumbunya kecil ternyata ya. Biasanya kasih air gak sih bang? Kayak gini? Kasih air ya? Oke, masukin. Ini kayak whiskas ya teman-teman ya. Kayak makanan kucing. Oke, kasih air dikit. Airnya air biasa aja, jangan air zam-zam. Karena mubazir ya kalau air zam-zam. Pakai masakan makanan spesial. Aduk-aduk. Kita aduk sampai Indonesia kembali dijajah. Waduh. Oh iya, baunya udah bau rendang nih ya. Ini apinya nggak usah terlalu gede teman-teman. Soalnya kita mau masak bukan mau acara pramuka ya. Jadi nggak usah gede-gede apinya. Nah, karena rendang itu udah pasti kan kandungannya itu pasti harus ada daging sapi kan. Sementara itu daging sapi sekarang itu kan selain harganya cukup mahal, terus juga stoknya itu sulit lah sekarang di pasar sama di tukang sayur. Jadi saya seperti sebelum-sebelumnya ngakali pakai sosis. Sosisnya yang rasa sapi. Nah, paling nggak sama-sama rasa sapi ya kan. Nah, sosisnya ini jangan sosis ayam, soalnya bukan mau bikin gulai ayam. Jadi sosisnya sosis sapi ya. Ini kita potong-potong secukupnya.
jadi rendang banget ya kan. Sosis juga kan dari daging juga kan. Kayaknya apinya mending dimatiin dulu deh biar nyampur dulu. Oke, udah cukup mentol ya teman-teman ya. Nah, sambil kita coba tiriskan dulu rendangnya karena udah cukup panas ya, daripada nanti kandungan airnya berkurang jadi sedikit gitu berkurang. Nah, biasanya orang-orang Belanda itu yang saya tahu itu kan mereka favoritnya itu makan roti, terus kentang, keju ya kan. Nah, ini saya udah ada sedia roti nih teman-teman. Rotinya boleh pakai roti yang 1000, 2000 juga nggak apa-apa, sesuai dengan budget teman-teman aja. Rotinya kita belah dua ya. Oke, ada coklatnya, ini bonus lah. Ini kalau dari motong rotinya udah kayak set profesional ya kan. Lalu kita coba tambahin kejunya kita campurin aja ke rendangnya ya kan. Ini biasanya orang-orang Belanda itu kan senang makan keju, siapa tahu dengan dicampur sama rendang mereka jadi tertarik lagi gitu sama Indonesia. Apalagi sekarang kan hubungan diplomatiknya udah mulai membaik nih kan. Jadi kita coba buat hubungan baik tersebut jadi lebih baik dengan mengkombinasikan masakan kita dengan masakan mereka gitu. Ini kejunya boleh pakai keju merek apa aja, asal jangan ini ya, jangan Ricis Nabati ya, itu wafer itu bukan keju beneran itu teman-teman. Kejunya kita potong-potong, masukin ke rendangnya. Nah ini Van Persie pun kalau nyobain makan ini pun ganti nama jadi Van Total dia. Sekali lagi. Oke. Nanti kita coba panasin lagi, kita kasih air lagi ya teman-teman biar nggak terlalu kental. Ini nanti nyuci wajannya susah nih teman-teman kalau terlalu kental jadi kerak. Ya, terus juga untuk di Belanda tadi kan udah, terus tinggal yang Jepang ya teman-teman ya. Nah orang-orang Jepang itu kan biasanya favoritnya itu makanan-makanan laut, seafood gitu kan. Makanya kan orang-orang Jepang tuh suka makan sushi gitu kan. Terus seneng lah sama makanan-makanan yang bernuansa ikan dan laut gitu. Cuman buat cari ikan karena tadi udah terlalu sore ya teman-teman ya, jadi takutnya nggak seger. Makanya saya ngakalin ya paling nggak ada yang mirip-mirip lah sama makanan-makanan laut, yaitu ada terasi udang. Nah, kita nanti pakai terasi udangnya kita campurin di sini ya teman-teman ya. Terasinya harus merek ABC teman-teman, nggak boleh merek lain. Soalnya orang Jepang itu kan senengnya yang alfabet gitu ya, ABC. Ini kita bikin kayak remah-remah aja gitu ya. Kayak kotoran ini ya. Baunya kayak pesisir Cirebon ini. Oke, sama kalau kita belajar sejarah teman-teman,
alasan apa sih sebenarnya Indonesia kenapa dijajah gitu kan. Biasanya kan yang paling kita tahu adalah mereka itu mengincar rempah-rempahnya kita. Nah oleh karena itu teman-teman, kita kasih beneran ke mereka rempah-rempah ya kan. Nah oleh karena itu saya di sini ngambil jahe merah AMH. Nah ini kandungannya rempah-rempah nih teman-teman. Ada gula, jahe merah, lada hitam, sama ginseng. Ada madu juga nih teman-teman. Nah, coba masukin nih teman-teman. Ini harusnya saya dapat penghargaan dari PBB ini karena mencoba membuat hubungan diplomasinya Indonesia dan para penjajah ini jadi baik ya kan. Walaupun sama PBB dikasih penghargaan, dikecam sama WHO. Isu kesehatan. Jadi berarti kita nyalain lagi nih. Apinya kecil aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar, karena bukan acara api unggun. Nah, teman-teman juga perlu kita tahu, kita sedikit flashback gitu ya sama kondisi saat kita masih berjuang dalam rangka kemerdekaan. Kita kan masih berjuang melawan para penjajah waktu dulu ya. Oleh karena itu dari kedua belah pihak itu banyak kerugian lah karena perang tersebut. Nah kita melihat gimana sih cara untuk mengkampanyekan supaya perang tidak berlanjut. Terus juga itu kan isunya terhadap kesehatan ya teman-teman ya. Makanya saya di sini berinisiatif untuk memberikan nuansa-nuansa yang lebih alami gitu. Makanya saya pakai tolak angin sini. Nah ini nggak cuman bisa mengkampanyekan sehat aja, bisa mengobati masuk angin juga. Terus juga di sini kan ada rempah-rempah juga. Nah ini kan sedikit menostalgia gitu kan sama para penjajah kita gitu. Mereka kan berjuang buat menjajah kita kan karena rempah-rempah. Kita kasih gratis nih rempah-rempah sama mereka. Nanti apakah para penjajah kembali berniat untuk menjajah kita? Ini yang terbuat ini ya. Nah, selain itu juga kan tolak angin itu kan obatnya orang pinter ya. Jadi paling nggak pejuang-pejuang kita itu walaupun mereka punya masalah pencernaan, nanti ketika makan masakan ini paling nggak mereka tetap pinter gitu teman-teman. Nah ini udah cukup bersatu, kita teguh ya teman-teman ya semuanya. Ini sumpah nih teman-teman, baunya kayak limbah rumah sakit, tau nggak teman-teman? Plating di rotinya. Wih. Udah kayak masakan western banget ya kan. This is it. Oke, nah waktunya kita pembuktian teman-teman. Nah ini kalau kita sumpah nih teman-teman ya, baunya tuh teman-teman kalau pernah pergi ke rumah sakit gitu, terus ke tempat limbah obatnya kayak gini nih baunya teman-teman ya. Kita coba, ini ada sosisnya, kita coba dulu ya teman-teman ya, sosis sama rotinya lah. Sama kejunya juga. Rotinya aja dia nggak mau loh bersatu.
Kayaknya udah tahu dia. Sosisnya dominan nih. Kuahnya juga. Masih aman, masih aman. Kita coba kuah ininya ya. Kita coba kuah rendangnya. Benar, feeling saya emang kuahnya nih pedes. Ya mungkin kayak karena rempah-rempahnya, karena ada rempah-rempahnya ya teman-teman ya. Saya mau lanjutin lagi juga kayaknya agak takut gimana gitu teman-teman. Ini coba rotinya sekali ini kita kombinasiin ya sama coklatnya. Ini kan ada roti coklatnya. Belum masuk mulut udah mau muntah. Kita coba. Sumpah teman-teman, ini mulut panas ya, kayak habis dibakar gitu. Tapi bukan pedes, itu kayak panas gitu. Kayaknya efek jahe merahnya tadi deh, si rempah-rempah bedebah itu. Kayaknya kalau kayak gini harusnya dari dulu para pejuang kita tuh nggak usah perang ya ini sama penjajah tuh. Dimasakin gini juga mereka nggak nyampe 3,5 tahun, 3,5 abad, 3 hari juga mereka pulang ke negerinya masing-masing. Oke teman-teman, bisa langsung subscribe channel kita, terus bisa like juga, boleh komen juga barangkali ada inovasi-inovasi menu-menu terbaru dari teman-teman yang perlu kita coba gitu. Oke gitu aja teman-teman, makasih banyak. Pesan buat Indonesia, merdeka, semoga cepat pulih dari pandemi ini.